Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warga Kuningan dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi bersama saya di Kabar Kuningan. Jadi khusus malam ini sangat spesial karena kita akan ngobrol santai bersama salah satu warga yang memiliki keahlian khusus, yaitu di bidang pengobatan ya Pak ya? Pengobatan begitu. Alternatif pengobatan. Alternatif pengobatan begitu. Nah, warga Kuningan dimanapun berada, mudah-mudahan ini menjadi informasi bagi warga semuanya, dan kita akan ngobrol sampai sejauh mana kira-kira mengenai pengobatan yang akan kita dengarkan bersama begitu. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, silakan supaya channel Kabar Kuningan tetap berkembang dan menambah informasi bagi warga semuanya. Nah, Pak, alhamdulillah ya Pak, bisa ketemu Pak. Jadi kita bisa silaturahmi sebelumnya. Mungkin kenalan dulu ya Pak ya. Ya Pak. Namanya ya. Pak Dadi ya Pak. Pak Dadi ya. Pak Dadi. Atas rancang bangun dan kepastian ilmu Allah. Mohon Alhamdulillah ya. saya dipertemukan sama Bapak. Iya ya. Betul Pak. Alhamdulillah biasa. Pendaknya Paknya. Ya, Pak Dadi, kalau boleh tahu Pak, ini lokasinya di daerah mana Pak? Kalau di sini tuh Kelurahan apa Pak? Jalan Raya Jalan Taman Raya Purbakala, Kelurahan Cipari, iya. Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Kuningan, Jawa Barat. Jawa Barat ya. Alhamdulillah Pak. Pak Dadi ya Pak ya. Pak Dadi. Nah, jadi teman-teman kita ada di Cipari, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, dan ini bersama Pak Dadi. Nah Pak, jadi kira-kira Pak, Bapak sudah lama menggeluti dunia pengobatan alternatif atau alternatif pengobatan ini Pak? Sudah lama? Saya pribadi dalam pengobatan alternatif itu dari tahun 82. 82. Nah, berarti hampir 40 tahun ya. Iya, sesudah kesininya saya bergabung sama komunitas Gusmus. Gusmus. Ya. Jadi yang Gusmus itu berarti yang pusatnya di Sumedang. Iya, di Sumedang. Namanya Gusmus Raksa Jasad. Oh iya, begitu. Dalam istilahnya dalam mengobatin, jadi semua keluhan penyakit memang ada solusinya. Oh, begitu. Di antara yang saya pelajarin itu ada 8 metode. Metodenya? Ya. Oh iya. Di antaranya ya teknik pijat, akupresur, bisa. Iya. Teknik totok saraf, bisa. Iya, Tusuk iya. jarum, akupuntur. Iya. Terus bekam atau kupra, refleksi. Terus dibantu sama penguat untuk organ tubuhnya memakai herbal. Iya. Terus hipnoterapi, komunitas sugesti. Iya. Terus yang terakhir mungkin kalau dalam istilah pengobatan supranatural. Oh begitu. Bisa dengan doa atau wirid. Wirid Itu yang ya, saya lakukan setiap pengobatan ke PJL, pengguna jasa layanan, ya Iya. itu yang saya terapkan gitu Pak. Begitu ya Pak. Oh iya. Jadi ini pemirsa sudah ada komunitasnya ya Pak ya? Ada komunitas yaitu Gusmus itu. Raksa Jasad. Raksa Jasad Iya. ya. Berasal dari Sumedang awalnya. Iya. Mungkin bisa diceritakan sejarahnya mungkin Pak, komunitas itu? Ya, atau sejarahnya dulunya kan zaman penyiar Islam kan dari ziarah Arab itu. Betul. Dari ya. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Terus transit ke Sumedang, Indonesia. Namanya dengan ada kitabnya itu Nabawadatala. Oh ya. Nabat. Terus dikembangkan sama kesininya sama Buya Gus Muslim. Oh gitu. Begitu. Iya. Nah begitu ya pemirsa. Jadi pengobatan ini punya dasar ya Pak ya, punya dasar ilmunya begitu Pak. Ilmiahnya, ya, menurut ilmiah ya Pak. Nah, tadi dijelaskan Pak metodenya pengobatannya kayak gimana Pak? Akupuntur atau gimana tadi? Akupuntur. Akupuntur. Ya, akupuntur. Jadi pakai jari puntur tangan. Jari atau puntur. Kaki. Itu dari tiap titik itu bisa ketahuan di mana letak penyakitnya gitu. Oh begitu. Ya. Dari jari tangan kita Pak bisa dicoba gitu, mungkin misalnya dipijat apa gimana Pak? Dipijat, umpama dipijat yang ini. Saya kan belum kenal sama Bapak ya. Iya. Umpama saya bisa dipegang dari tangan ini. Iya. Nah, ini berarti titik paru-paru ini Pak. Iya. Kalau kan di sini usus besar. Iya. Di sini pembalut bungkus jantung. Iya. Kalau di sini tri pemanas atas, tengah,
bawah. Ya. Terus di sini usus kecil, Usus di sini kecil. jantung. Jantung. Jadi di sini Bapak keluhan sakit itu jantungnya ada masalah. Ada masalah. Jadi penurunan fungsi organ yang harus dibetulin, benahi gitu. Oh, dipenuhi. Jadi memang pendeteksiannya melalui jari ya Pak Iya, ya? iya. Awalnya, iya. Selain tadi Pak aku puntur, ada lagi Pak tadi menggunakan metode apa tadi? Jadi bekam ya Pak ya? Ya, bekam pakai ada alatnya. Ada alatnya bekam, kemudian apalagi tadi Tusuk jarum. tusuk jarum. Yang ditusuknya waktu puntur. Setiap titik penyakit yang diketahui dari diagnosa itu. Diagnosa itu. Oh, betul sekali. Wah, ini luar biasa sekali Pak. Jadi memang keahliannya tidak sembarangan orang dimiliki ya Pak ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin bagi warga Kuningan yang mengalami gejala-gejala seperti itu bisa alternatif ya Pak ya, selain dengan dokter juga bisa ke pelaku praktek bisa menghubungi kami ya sama rekan-rekan yang kan semuanya di Indonesia ada 7.500 yang udah mempelajarin ilmu ini ya Pak ya. Teknik ini. Teknik ini, iya ya Pak. Nah, kemudian apalagi ya Pak? Kira-kira jenis penyakit Pak yang biasanya Bapak temui Pak? Kalau penyakit itu yang saya setiap pengobatan ke pasien itu diantaranya ya jantung, ada stroke, paru-paru, diabetes, kencing manis, asam urat, ginjal, lambung, sakit mata, sakit gigi bisa. Terus sinusitis, sembelit, darah tinggi, kolesterol, pokoknya mah kayak tumor, prostat gitu kan. Iya, itu bisa kista gitu bisa disembuhkan. Vertigo bisa. Vertigo ya, oh iya, seperti migrain ya Pak ya. Mungkin bisa nggak Pak migrain? Bisa migrain. Karena pemirsa saya sering migrain ya Pak. Ya, bisa. Sering sakit kepala begitu Pak. Apalagi kalau pas akhir bulan Pak. itu bukan sakit kepala asli ya Pak ya. Pak, kalau yang saya tahu itu kalau intinya kalau kita ingin sehat itu kan harus dijaga dari 4 pola Pak. 4 pola. Satu, pola makan kita harus teratur, pola minum, terus pola istirahat dan pola pikir. Itu kalau 4 unsur itu intinya dipegang atau dibenahi atau istilahnya dijalankan itu mungkin penyakit itu kayaknya menjauh ya Pak ya. Tidak terlalu dekat, jauh lah. Sehat kita ditambah dengan olahraga. Kita berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa, kita diberikan keselamatan, kesehatan dan panjang umur gitu Pak. Oh begitu. Dan barokah ya. Ada 4 pola ya Pak. 4 pola makan, pola minumnya, pola pikir dan sama istirahat. Pola istirahat. Kalau kita tidur sehari 4 jam ya 4 jam gitu. Oh begitu, biasa aja. Iya ya Pak. Nah Pak, ini luar biasa sekali pemirsa, obrolannya bermanfaat ya Pak. Ya, dan mudah-mudahan bagi warga daerah Kuningan mungkin dan sekitarnya jika mengalami keluhan yang tadi yang 4 pola itu dijaga dulu, nanti bisa dibantu oleh Bapak Dadi ya Pak. Nah kemudian tadi ada lagi Pak, selain metodenya mungkin kalau misalkan ada yang sakit Pak itu bisa saudara saya misalkan sakit Pak, itu mau datang ke rumah ke Cipari atau gimana ya Pak? Bisa bagusnya ya? ke Cipari, tapi kebanyakannya itu biasanya saya dipanggil gitu. Dipanggil. Mau ke Majalengka, Cirebon, Kuningan. Oh begitu. Sekarang aja ada 4 orang yang menunggu mau minta dibekam. Oh dibekam. Memang dibekam itu cara Nabi ya Pak ya? Pengobatannya. Ya kalau yang saya tahu itu kalau cara pengobatan bekam itu bisa mengurangin atau bisa mengatasi 93 macam keluhan penyakit. Oh begitu. Di antaranya gitu. Oh iya. Dulu kan ada, zaman Nabi itu ada, dari mulai pakai tanduk, sekarang modern pakai ada alat khusus. Alatnya khusus. Kemudian setelah itu pengobatannya herbal ya Pak? Herbal. Kalau herbal itu menggunakan namanya kalau herbal itu penguat untuk organ di dalam. Jadi kalau saya pengobatan luarnya pakai akupuntur, akupresur, atau pijat, totok, nanti dalamnya pakai herbal supaya nanti sejalur. Oh sejalur. Tanpa efek samping gitu. Oh herbal. Iya Pak. Herbal itu kan alami ya Pak ya? Alami. Iya Pak. Nah ini Pak, kadang kalau gini Pak, kalau penyakit yang non medis gitu Pak, kadang kan di masyarakat ada yang kena
santet misalkan ya Iya. Pak, ada kena apa ya, sihir Guna-guna, gitu. iya. Itu bagaimana Pak? Bisa mungkin ya? Kalau Ikhtiarnya begitu. selama saya pengalaman ngobatan itu memang saya kasih sugesti atau kasih jalan pakai wirid dan doa itu. Oh, wirid, doa. Biasanya kita terhindar dari serangan-serangan negatif. Oh, begitu. Iya, iya. Jadi penyakit non medis ya Pak Bisa ya? medis ya, Juga bisa. kayak tenung, santet, hipnotis, ilmu guna-guna bisa ditangani. Oh iya, begitu bisa ditangani ya Pak ya. Alhamdulillah mungkin Pak. Nah Pak, obrolannya nih semakin seru pemirsa, karena kalau ngobrol dengan seorang pakar itu ahli ya Pak ya, Iya. kita banyak ilmu wawasan. Kira-kira ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan Pak? Ya Kira-kira. mungkin kalau ada dulur-dulur mau perempuan mau laki, kalau yang mau menggabung belajar sama saya bisa. Oh, belajar. Tinggal nanti kasih nomor teleponnya Ya. 082 127 27 8686. 86. Ya, Ya, bisa baik. saya bantu. Nanti mungkin saya tulis ya Pak di deskripsi. Ya, Jadi boleh, bagi boleh. warga Kuningan yang ingin mengetahui nomor Pak Dadi, Ya. konsultasi ya Pak, Ya. kesehatan dan lain-lain bisa nanti saya cantumkan di deskripsi begitu Pak. Memang panggilan saya ada 3, ada Pak Dadi, ada Abah Jero, Oh. ada Komandan Kompi. Oh, Jadi, Komandan Kompi, Komandan oh. Kompi itu ya istilahnya bisa merekrut semua kawan yang ingin masuk di Oh, di komunitas ini. khusus Raksa Jasad. Khusus, Ya. Raksa Jasad ya Ya. Pak. Intinya untuk menolong orang lah. Iya ya Pak. Sama ya. Ternyata memang di Kabupaten Kuningan ini banyak sekali potensi ya Pak ya. Ada ya. warga-warga yang memiliki kemampuan Iya. mengobati ya. Makanya Kabar Kuningan ini juga mengekspos Pak. Iya. Pemirsa, jadi kita ekspos ada apa di Kuningan, ada apa saja. Kita sudah memberitakan apapun ya, dan kita ngobrol sekarang jadi nambah wawasan, informasi ya. gitu Kalau ya Pak ilmu ya. kan boleh Dibagikan ya Pak ya, bagikan, supaya jangan untuk manfaat sendiri, ya. untuk sendiri. Bagus sekali Pak. Gimana Pak? Kira-kira ada lagi tambahan Pak atau cukup mungkin ya ngobrolnya? Untuk sementara cukup. Cukup dulu ya, Pak, ya. Ya, ada Bapak mau yang nunggu. yang nunggu ya Pak ya. Iya Pak. Terima kasih atas waktunya, sudah saya wawancara dan ngobrol santai ya Pak ya. Ini kita di depan rumah beliau, dan itu saja pemirsa warga Kuningan di Kabar Kuningan. Jadi kita berbagi informasi bahwa warga Kuningan jika ingin menghubungi Pak Dadi atau Abah Jero ini atau Komandan Kompi ini, namanya banyak sekali, bisa hubungi di deskripsi. Nomornya saya sudah cantumkan, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya, saling membantu sesama. Dan sampai jumpa lagi di ngobrol santai selanjutnya di Kabar Kuningan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.